Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada hari ini saya akan membahas tentang syarat-syarat sholat beserta penjelasannya. Sholat merupakan bagian yang sangat penting dalam agama Islam ini. Bahkan ia merupakan tiang agama yang mana agama ini tidak akan tegak tanpanya. Rasulullah SAW bersabda, pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, puncaknya adalah jihad. Sholat adalah amalan yang berkali-kali akan dihitung pada hari kiamat, yang akan menjadi penentu baik buruknya amalannya yang lain. Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kali akan dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka akan baik pula seluruh amalannya. Namun, apabila sholatnya buruk, maka akan buruk pula seluruh amalannya. Oleh karenanya, sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk memperhatikan masalah sholatnya. Dan hendaknya dia berusaha dengan keras agar sholat yang ia lakukan bisa baik dan benar. Maka, dan di antara hal yang perlu ia perhatikan adalah tentang syarat-syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Apa sih yang dimaksud dengan syarat? Ada yang tahu? Kata syarat secara bahasa berarti alamat atau tanda. Sedangkan kata syarat secara istilah adalah hal-hal yang ketiadaannya menyebabkan ketidakabsahan sesuatu, tapi keberadaannya tidak mengharuskan keabsahan sesuatu. Misalnya, jika seseorang tidak bersuci, maka sholatnya tidak sah. Tetapi, jika dia telah bersuci, tidak memastikan sholatnya akan sah, karena masih harus memenuhi syarat-syarat yang lainnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan menghindari hal-hal yang membatalkannya. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara syarat dengan rukun? Dalam masalah hukum, syarat dan rukun memiliki kesamaan, yaitu apabila salah satu dari syarat atau salah satu dari rukun tidak terpenuhi, maka sesuatu itu tidaklah sah. Perbedaannya apa? Syarat ada di luar ibadah itu, sedangkan rukun ada di dalam ibadah itu sendiri. Misalnya, wudhu adalah syarat sholat, karena wudhu ada di luar sholat dan bukan merupakan bagian darinya. Sedangkan takbiratul ihram adalah rukun sholat karena ada di dalam sholat dan merupakan bagian darinya. Syarat wajib sholat. Lazim diketahui bahwa syarat sholat terbagi menjadi dua. Apa saja? Syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib ini maknanya seseorang tidak dibebani kewajiban sholat ketika salah satu dari syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Sedangkan syarat sah itu sendiri adalah sesuatu yang menjadi barometer sah atau tidaknya sholat. Artinya, bila ini tidak terpenuhi, maka berdampak pada apa? Pada ketidakabsahan sholat ya. Menurut Syekh Muhammad bin Qasim dalam kitab Fathul Qorib, syarat adalah hal-hal yang menentukan keabsahan sebuah sholat. Ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi wa laysa juz'un minha wa kharaja bihadzal qaid ar-ruknu fa innahu juz'un minas sholati. Artinya, syarat sholat adalah hal-hal yang menjadi penentu keabsahannya sholat, namun bukan bagian dari sholat. Berbeda dengan rukun yang merupakan bagian dari sholat. Syarat ini terdiri dari dua bagian, yaitu syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat masih dalam penjelasan rukun dan syarat sahnya sholat. Setelah memahami rukun-rukun sholat,
Berikut penjelasan mengenai syarat wajib sholat. Menurut kitab Fathul Qorib, syarat wajib sholat terdiri atas 3 hal berikut. Faslun, wa syaraitu wujubis sholati thalathatu asya'a, al-islamu wal bulughu wal aqlu wa huwa haddut taklifi. Artinya, pasal syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Demikian ini adalah batasan taklif atau ketertentuan syariat. Berikut penjelasan dari syarat-syarat wajibnya sholat. Syarat sholat yang pertama adalah Islam. Karena non-muslim atau orang kafir amalannya tidak akan diterima dan akan terhapus seluruh amalan kebaikan yang ia kerjakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amalah wa huwa fil akhirati minal khasirin." Artinya, barang siapa yang kufur kepada keimanan, maka telah terhapus amalan-amalannya dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-5. Sholat merupakan ibadah yang wajib bagi muslim atau pemeluk agama Islam. Maka dari itu, sholat merupakan rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang kedua setelah membaca syahadat. Mereka yang bukan muslim tidak wajib mengerjakan sholat. Begitu pula bagi mereka yang ingkar atau keluar dari Islam. Syarat wajib sholat yang kedua adalah baligh. Baligh artinya apa? Artinya telah sampai pada batas kedewasaan. Jadi untuk anak-anak yang belum baligh, belum diwajibkan untuk menunaikan sholat karena juga masih mempelajarinya. Namun mereka yang sudah baligh wajib menunaikan sholat sesuai rukun dan syarat-syaratnya. Syarat wajib yang ketiga adalah akal atau berakal, dan lawannya adalah kegilaan. Maka orang gila, orang yang hilang akalnya tidak ditulis untuknya dosa. Misal, orang gila tidak sah sholat dan amalan lainnya hingga dia sadar. Sebagaimana dalam hadis dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin, 'anil naimi hatta yastayqiz, wa 'anil sabiy hatta yahtalim, wa 'anil majnuni hatta ya'qil." Artinya apa? Catatan amal diangkat dari 3 jenis orang. Yang pertama, orang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, anak kecil sampai dia baligh. Dan yang ketiga, orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Hadis riwayat Ahmad. Demikian pula orang yang pikun dan orang yang sedang dalam keadaan mabuk. Berakal maksudnya apa? Maksudnya mengerti tata cara sholat. Maka dari itu, sholat belum wajib untuk anak kecil yang belum mengerti apa-apa. Begitu juga tidak wajib bagi mereka yang kehilangan akal atau memiliki gangguan jiwa karena tidak berakal. Sebelum saya melanjutkan penjelasan mengenai syarat-syarat sahnya sholat, saya akan menyelingi lagu yang berjudul Sholawat Jibril. Pastinya sudah pada tahu tujuannya untuk apa? Untuk mendoakan, memuji, serta memohonkan berkah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW, serta juga bisa memberikan perubahan dalam kehidupan kita menjadi lebih berkah, serta berbagai urusan kita menjadi lebih mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya mulai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta
melanjutkan penjelasan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Sholat tidak sekedar melakukan gerakan-gerakan dan melafalkan bacaan tanpa sesuai dengan persyaratannya. Ada 5 syarat sah sebelum melakukan ibadah sholat. Syarat sah sholat adalah hal-hal yang menyebabkan sah atau tidaknya sholat. Jika tidak memenuhi, maka sholatnya menjadi tidak sah. Faslun wa syara'itu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Taharatul a'dha'i minal hadathi wan najasi wa satrul awrah biribasin tahirin wal wuqufu ala makanin tahirin wal ilmu bidukhulil waqti wa istiqbalul qiblah. Artinya, syarat sah sholat sebelum masuk ke dalam sholat ada 5. Yang pertama, sucinya badan dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang ketiga, berada di tempat yang suci. Yang keempat, tahu pasti akan masuknya waktu sholat. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Berikut penjelasannya. 1. Suci badan dari hadas dan najis. Muslim yang menunaikan sholat wajib suci dari hadas dan najis atau hal-hal yang tidak membuat mereka suci untuk menunaikan ibadah tersebut. Dalam Islam ada 2 jenis hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang tidak akan hilang kecuali dengan mandi, seperti seseorang yang junub atau wanita yang haid. Kemudian atau keluarnya air mani usai berhubungan intim, keluar darah baik karena haid maupun nifas dan lainnya. Juga hadas kecil yang tidak terangkat kecuali dengan berwudu, misalnya urin dan kotoran yang tertinggal di dubur. Begitu juga dengan hilangnya kesadaran akibat pingsan, mabuk, dan lain sebagainya. Maka dari itu, sebelum sholat, pastikan diri kita telah suci dari segala bentuk hadas dan najis tersebut. Untuk memastikannya, yaitu Muslim dapat melakukan dengan mandi wajib. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "La tuqbalu sholatu bi ghairi tahirin." Tidak akan diterima sholat kecuali dengan bersuci. Hadits riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang sholat dan dia mempunyai hadas, baik itu hadas besar atau hadas kecil, maka tidak sah sholatnya. Kemudian syarat sah sholat yang kedua adalah menutup aurat dengan pakaian yang suci. Muslim juga perlu menutup aurat ketika hendak sholat. Apa pengertian dari aurat itu? Aurat yaitu sesuatu yang harus atau wajib untuk ditutup dan tidak pantas untuk ditampakkan, dan seorang malu jika kelihatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulla masjidin." Artinya, wahai anak Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian setiap ke masjid. Quran surat Al-A'raf juz ke-7 ayat ke-31. Yang dimaksud di sini adalah setiap sholat. Dari sini, barang siapa yang melaksanakan sholat dan dia tidak memakai pakaian apapun, maka sholatnya batal, tidak sah menurut kesepakatan para ulama, kecuali jika dia tidak mempunyai pakaian sama sekali dan tidak ada yang bisa meminjamkannya. Juga dalam hadis, la yaqbalullahu sholatan imra'atin qad khashat illa bihmarin. Artinya, Allah tidak akan menerima sholatnya wanita yang telah sampai haid kecuali menggunakan kerudung. Hadits riwayat Ibnu Huzaimah. Batas aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuh kecuali mana? Kecuali telapak tangan dan wajah. Maka seorang wanita dia harus menutup seluruh badannya ketika sholat kecuali telapak tangan dan wajahnya. Adapun jika di sekitarnya laki-laki yang bukan mahramnya, maka wajahnya pun harus ditutup menurut dalil-dalil yang banyak yang menyebutkan bahwasanya wajah wanita itu adalah
aurat jika dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Sementara batas aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai lutut. Syarat sah sholat yang ketiga adalah berada di tempat yang suci. Muslim juga perlu memastikan berada di tempat yang suci ketika hendak menunaikan sholat. Jangan sampai berada di tempat yang kotor dan penuh kemaksiatan. Syarat sah sholat yang keempat adalah telah masuk waktu sholat. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa Juz 4 ayat ke-103. Jadi yang dimaksud oleh ayat ini adalah salat itu mempunyai waktu yang tertentu atau waktu khusus yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dan tidak diterima seseorang apabila melaksanakan sholat sebelum waktu tersebut, juga tidak boleh setelahnya. Penetapan waktu ini terkait dengan masuknya waktu dan rentang waktu sholat. Masuknya waktu sholat ditandai dengan berkumandangnya azan sesuai waktu sholat yang berlaku. Kemudian syarat sah sholat yang kelima adalah menghadap kiblat. Sholat harus dikerjakan dengan menghadap ke arah kiblat. Perintah ini termaktub dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam Islam, kiblat sholat itu di mana? Kiblat sholat adalah Ka'bah, rumah Allah, yang merupakan simbol persatuan dan tempat menghadap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar muslim melakukan sholat sesuai keimanannya. Selain itu, sholat menghadap kiblat dapat membuat anggota badan fokus dan khusyuk pada satu arah. Begitu pula dengan hati agar khusyuk tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil harami." Artinya, palingkanlah atau hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Quran Surat Al-Baqarah Juz kedua ayat 144. Ayat ini adalah dalil bahwasanya menghadap kiblat wajib bagi orang yang ingin melakukan sholat dan syarat dari syarat sahnya sholat. Juga dalilnya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang buruk sholatnya. Beliau mengatakan, "Idza qamta ila sholati fasbir al-wudu'a thumma istaqbilil qiblah." Artinya, jika engkau berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudumu, kemudian menghadaplah ke kiblat. Hadits riwayat Bukhari. Bagi orang yang mampu melihat Ka'bah secara langsung, maka dia wajib sholat langsung menghadap kiblat atau Ka'bah. Namun jika terhalang, maka cukup bagi dia menghadap ke arahnya dan berusaha semampunya agar arahnya tepat. Namun apabila sedikit melenceng, maka tidak mengapa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, antara timur dan barat terdapat kiblat, dan kewajiban menghadap kiblat ini gugur karena beberapa sebab. Kondisi pertama, jika seseorang telah berijtihad dengan sepenuh kemampuannya agar dapat menghadap kiblat dengan tepat, namun ternyata dia keliru, maka sholatnya tetap sah hukumnya. Kemudian kondisi yang kedua, jika tidak mampu melakukannya, seperti orang buta dan tidak ada orang yang memberitahukan arah kiblat, atau orang yang sakit dan tidak dapat bergerak dan tidak ada orang yang membantunya, atau orang yang dipenjara dan diikat menghadap selain arah kiblat, mereka boleh sholat menghadap selain kiblat sesuai kemampuannya. Adapun kondisi yang ketiga, jika kondisi sangat mengkhawatirkan baik terhadap jiwa maupun harta, maka ia boleh sholat menghadap arah yang mungkin ia lakukan. Kondisi yang keempat, sholat sunnah di kendaraan. Amir bin Rabi'ah ia berkata, "Aku melihat Rasulullah sholat di atas
kendaraannya sesuai arahnya. Muttafaqun alaih. Imam Bukhari kemudian menambahkan, hal tersebut tidak beliau lakukan dalam sholat fardu. Hadits riwayat Bukhari. Penutup. Inilah penjelasan tentang syarat-syarat wajib dan sahnya sholat yang harus diperhatikan dan dipenuhi bagi orang muslim yang hendak melakukan sholat. Karena kalau salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka sholatnya tidak sah dan harus diulang dari awal. Wallahu a'lam bishawab. Dan akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat melakukan sholat dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Allah pun menerimanya dan kita dapat menuai manfaatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli syukran jazilan ala ihtimamikum. Arju minkum ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.